materi sebelumnya. Kita recall dulu, dipanggil dulu tuh memori seminggu yang lalu. Materinya tentang apa? Masyarakat bahasa. Oke, masih ingat ya? Udah ingat masyarakat bahasa? Udah ingat teman-teman yang presentasi siapa materinya tentang apa? Sudah ingat ya? Oke. Sekarang kita di pertemuan kelima, materi ketiga ya. Hari ini materi ketiga. Pembahasan kita tentang alih kode, campur kode, dan interferensi. Ya, yang presentasi sudah, makalah teman-teman yang presentasi sudah bisa dicek ya di Google Classroom. Barangkali mohon izin Prof. Zainal memberikan pengantar, Prof. Untuk perkuliahan, Prof. Ya, oke. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini, udah masuk sore ya, kita akan berdiskusi mengenai satu topik di dalam sosiolinguistik, topik yang berkaitan dengan alih kode dan campur kode. Itu ya, betul ya? Alih kode, campur kode. Campur kode dan interferensi, Prof. Oh ya, alih kode, campur kode, dan interferensi. Ada tiga bagian atau tiga hal yang dibicarakan di dalam diskusi kita pada kali ini dalam sosiolinguistik. Sosiolinguistik yang kita sudah tahu bahwa itu adalah kajian interdisiplin antara ilmu sosiologi dan ilmu bahasa atau linguistik ya. Nah, berkaitan dengan masyarakat bahasa sudah kita bicarakan minggu lalu, bahwa yang kita bicarakan ini adalah bahasa di dalam masyarakat, di dalam masyarakat itu bahasa. Fungsinya, apa fungsi bahasa yang digunakan dalam masyarakat, bagaimana artinya penggunaan bahasa dalam masyarakat, variasi-variasi bahasa dalam masyarakat, ragam bahasa dalam masyarakat, dan segala macam yang terkait dengan bahasa dan masyarakat. Nah, kali ini adalah campur kode dan alih kode serta interferensi. Ya, ini kan satu fenomena nanti. Fenomena ini diskusikan nanti. Coba diskusikan secara lengkap. Mengapa terjadi fenomena ini di dalam masyarakat? Mengapa terjadi fenomena alih kode, campur kode, dan interferensi? Nah, kode, ingat bahwa kode itu kan bisa berarti bahasa, bisa berarti variasi bahasa, bisa berarti ragam bahasa. Jadi itu kode. Nah, tapi yang dimaksud dengan alih kode adalah beralihnya satu bentuk bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan campur kode adalah kita tidak mengalihkan bentuk bahasanya ataupun struktur bahasanya dari satu bahasa yang lain, tapi menggunakan bagian kecil dari bahasa itu yang diambil atau serpihan bahasa lain di dalam bahasa yang di dalam tidak tutur atau di dalam tuturan kita. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Lebih lanjutnya nanti bisa diuraikan panjang lebar di dalam diskusi nanti, bisa diperdalam dengan mempertanyakan, bisa diskusikan. Nah, fenomena ini akan terjadi pada masyarakat yang memang seperti di Indonesia. Seperti apa? Masyarakat yang memang banyak paham bahasa, banyak paham, banyak bisa. Banyak paham bahasa, banyak bisa bahasa. Artinya paham bahasa, bisa menggunakan bahasa itu. Nah, minimal kita bisa paham bahasa Indonesia, paham bahasa daerah. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa daerah. Nah, ini yang nanti fenomena yang muncul dalam masyarakat kita. Tapi fenomena ini kan muncul bukan hanya di Indonesia. Di masyarakat di negara-negara Arab misalnya, itu muncul juga hal yang sama. Malah lebih ruwet lagi bisa terjadi. Misalnya terjadi di Maroko. Maroko itu masyarakat bahasanya itu agak multilingual bisa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Perancis di sana juga. Kemudian juga bahasa Spanyol kalau tidak salah. Kemudian ada bahasa Berber, Arab Berber. Nah, ini lain lagi. Jadi mereka itu banyak bahasa di sana. Bahasa Arab itu juga mereka ada bahasa yang mereka gunakan yang fasih, yang fusha.
tapi ada juga bahasa Arabnya orang Maroko sendiri. Ini jadi banyak alif kode campur kode mereka terjadi di situ. Lain lagi di Kuwait misalnya, itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Mereka itu lebih campur kode, alif kode, itu sering terjadi antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini sering kita lihat fenomena di Arab. Fenomena di negara lain juga demikian, bisa terjadi macam-macam. Ya, nah, seperti bahasa orang Arab yang ada di Palestina atau yang di daerah dikuasai oleh Israel, atau Arab misalnya yang di Tel Aviv misalnya, kan banyak juga orang Arab di sana. Mereka menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya campur dengan bahasa 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 Hebrew, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena mereka memang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Ibrani. Tapi akhirnya menjadi kadang-kadang bisa campur kode dan kode. Ini beberapa penelitian menyebutkan seperti itu. Nah, fenomena ini yang silakan dibicarakan selanjutnya lebih mendalam. Apa itu alif kode, apa itu campur kode, apa itu interferensi, dan berikan berbagai contoh ataupun situasi atau kondisi yang bisa memunculkan fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Gurti. Selamat berdiskusi. Nah, saya akan mendengarkan diskusi. Nah, mudah-mudahan diskusinya hangat ya, hangat. Mudah-mudahan walaupun cuaca tidak hangat, nah kita diskusi hangat ya, lebih. Silakan Kak Putih. Iya. Baik, terima kasih banyak Prof. Zainal. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman dari kelompok 3. Siapa moderatornya? Aji? Ya, silakan Iya, Aji. sudah. Baik, sudah. Boleh dinaikin dulu share screen-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Yang saya hormati Prof. Zainal, Ustazah Putih, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Bersyukurlah kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri perkuliahan ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada siang ini kita akan mengikuti pembelajaran sosiolingvistik tentang alih kode, campur kode, dan interferensi. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi diskusi ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari kelompok 3 atau kelompok kami, lalu selanjutnya barulah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian dengan diskusi akan ditutup dengan kesimpulan yang akan saya bawakan selaku moderator. Nah, baiklah, kita mulai sesi ini dengan mendengarkan materi dari kelompok kami. Boleh next slide-nya. Nah, yang pertama alih kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Apabila seseorang penutur semula menggunakan kode A, misalnya bahasa Indonesia, kemudian beralih menggunakan kode B, misalnya bahasa Jawa, maka peristiwa peralihan pemakaian bahasa seperti ini disebut alih kode. Nah, alih kode menurut Swandi dapat terjadi dalam sebuah percakapan ketika seorang pembicara menggunakan sebuah bahasa dan mitra bicaranya menjawab dengan bahasa lain. Next. Nah, kemudian menurut Suwito menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode, antara lain 1. Penutur, yang kedua lawan tutur, hadirnya penutur ketiga, pokok pembicaraan, membangkitkan rasa humor, sekedar bergengsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa alih kode terbagi menjadi dua jenis. Pertama, alih kode ke dalam, internal code switching, yaitu peralihan bahasa yang terjadi antar bahasa daerah dan antar dialek yang mencakup bahasa nasional. Terus yang kedua, alih kode keluar, external code switching, yaitu peralihan bahasa asli ke bahasa asing. Nah, terus belum next. Nah,
Contoh ahli kode itu umpamanya ya, kayak si Ani Pramuniaga mempunyai toko Cindramata. Dia sedang kedatangan tamu seorang turis asing yang mengajak berbincang-bincang dalam bahasa Indonesia. Ketika kemudian si turis tampaknya kehabisan kata-kata untuk terus berbicara dalam bahasa Indonesia, nah maka si Ani cepat-cepat beralih kode untuk berbincang dalam bahasa Inggris, sehingga kemudian percakapan tersebut menjadi lancar kembali. Nah, itu yang disebut alih kode. Nah, fungsi alih kode dan campur kode adalah mengutip spesifikasi lawan bicara, pelengkap kalimat, pengulangan pernyataan, alih topik, afektif atau mengekspresikan emosi, repetitif, transfer pengetahuan, menjelaskan, menanyakan, mengingatkan, penegasan suatu maksud, untuk menunjukkan identitas diri, untuk menunjukkan status sosial atau gengsi, kemudian ada argumentatif, persuasif, menyampaikan informasi, menghormati mitra tutur, penyisir kalimat, dan mengakrabkan. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Raisya Rizika. Baik, terima kasih Aji atas kesempatannya. Yang kedua di sini ada campur kode. Campur kode atau intervensi penggunaan satuan bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Termasuk di dalamnya pemakaian kata klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. Khairul Rahman dan Anjani mengungkapkan bahwa campur kode adalah pemakaian dua bahasa yang digunakan dalam sebuah tuturan secara bergantian. Hill dan Hill dalam penelitian mereka mengenai masyarakat bilingual bahasa Spanyol dan Nahuatl di kelompok Indian Meksiko mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk dapat membedakan antara alih kode dan campur kode. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih Raisa atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari campur kode. Kesamaan yang ada antara alih kode dan campur kode adalah digunakannya dua bahasa atau lebih, atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Kalau dalam alih kode, setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi otonomi masing-masing. Dilakukan dengan sadar dan sengaja dengan sebab-sebab tertentu. Sedangkan di dalam campur kode ada sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya. Sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan atau piece saja, tanpa fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa campur kode adalah pencampuran atau penggunaan dua bahasa atau lebih dalam proses komunikasi. Campur kode terbagi menjadi dua, yaitu pertama, campur kode ke dalam atau inner code mixing, yaitu jenis campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asli yang masih sekerabat. Kedua, campur kode keluar atau outer code mixing, yaitu campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asing. Selanjutnya yaitu ada interferensi positif dan negatif. Interferensi merupakan serapan kata dalam bahasa Inggris yaitu interference yang berarti interferensi, halangan, gangguan, rintangan, dan percampuran. Interferensi dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu hambatan dalam suatu proses yang disebabkan oleh hambatan berupa percampuran sesuatu dalam sesuatu.
Bullock dan Toribio membedakan interferensi menjadi dua, yaitu interferensi dinamis dan interferensi statis. Interferensi dinamis adalah interferensi yang bersifat sementara sebagai akibat kesalahan produksi ujaran ketika unsur bahasa secara tidak sengaja muncul di dalam rangkaian bahasa lain. Sementara itu, interferensi statis adalah interferensi yang telah menjadi bagian tata bahasa seorang bilingual. Next. Faktor penyebab terjadinya interferensi ada dua, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Ada dua sumber utama penyebab kesalahan berbahasa, yaitu interlingual dan intralingual. Kesalahan yang bersumber pada interlingual maksudnya adalah bahwa kesalahan itu disebabkan oleh adanya kontak antara dua bahasa. Kontak antara dua bahasa akan mengakibatkan adanya transfer. Transfer yang menyebabkan pembelajaran semakin mudah atau yang memudahkan pembelajaran dalam mempelajari bahasa kedua disebut transfer positif, sedangkan transfer yang menyebabkan pembelajaran bahasa semakin mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa kedua disebut transfer negatif. Syukron, Anda kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Iya, Zimi, dipersilakan. Oke, terima kasih Aji atas kesempatannya. Mungkin izin meminta pendapat dari kelompok kalian aja ya. Kira-kira campur kode ataupun alih kode ini diterapkan di di kehidupan sehari-hari, komunikasi dalam sehari-hari itu dianjurkan atau enggak? Berikut sertakan alasannya maksudnya. Paham enggak? Paham. Oke. Terima kasih Aji. Iya, sama. Iya, Nida Zahra, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai di bagian interferensi positif dan negatif ada transfer negatif dan transfer positif. Tapi tadi sepertinya belum dijelaskan mengenai contoh dari kedua transfer tersebut. Apakah bisa dijelaskan contohnya? Terima kasih. Tadi contoh transfer negatif sama positif ya? Ya, betul sekali. Ya, terima kasih. Dipersilakan kembali yang mau bertanya. Ada Hamdi mau bertanya, Haji? Jadi dipersilakan Hamdi. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Masih izin bertanya, masih hampir sama kayak pertanyaan Anda terkait interferensi positif dan negatif. Di sini kan diartikan interferensi itu sebagai hambatan ya. Nah, di sini saya masih bingung bagaimana bisa hambatan itu positif. Kalau hambatan dan negatif mungkin masih logis gitu, tapi hambatan positif dan negatif itu kayak masih bingung gitu terkait interferensi positif dan negatif. Jadi boleh dijelaskan ulang lagi mungkin beserta contohnya mungkin sama kayak Anida tadi. Apa bisa dipahami? Tadi terkait itu ya, bagaimana bisa hambatan itu positif ya? Ya, kemudian boleh disertakan contoh interferensi positif dan negatifnya. Oke, terima kasih Hamdi. Baik, terima kasih kembali. Mungkin pertanyaannya kami didiskusikan dulu ya, sudah.
Oke, ini ada Filzah mau bertanya, Aji, bagaimana? Langsung aja, saja nggak apa-apa. Baik, oke, silakan Filzah. Baik Ustazah atas kesempatannya dan Aji. Izin bertanya, di sini alih kode itu kan pasti ada faktor-faktor yang menentukan kalau misalnya dia bakal berubah kodenya atau alih kodenya. Itu di antara ada penutur dan lawan tutur. Nah, kalau misalnya di penutur dan lawan tutur ini dari awal sudah apa ya, berbahasa Jawa misalnya, terus tiba-tiba penutur ini berubah ke bahasa Padang mungkin atau bahasa Indonesia gitu. Tapi lawan tuturnya ini tidak menanggapi atau tidak membalas bahasa Jawanya. Apakah itu termasuk ke alih kode atau campuran kode atau gimana? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Itu terima kasih kelompok 3. Oke, baik, terima kasih Filzah. Mungkin kami persilakan. Kami diskusikan dulu ya saja. Ya, oke. Dipersilakan untuk melakukan diskusi. Oke, sambil teman-teman dari kelompok 3 berdiskusi, mungkin saya sedikit bertanya kepada teman-teman di ruang kelas ini, apakah teman-teman di ruang kelas ini pernah melakukan alih kode, campur kode, atau interferensi? Coba, tadi kan saya chat ya di room chat ya. Nah, mengingat kembali apakah dalam 1 pekan ini atau hari ini mungkin melakukan alih kode, campur kode, atau interferensi. Silakan, ada yang ingin Izin menjawab, Ustazah. bercerita? Ya, silakan Hamdi. Iya, kalau untuk alih kode dan campur kode mungkin sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab kita sering melakukannya ketika pembelajaran gitu, Ustazah. Tapi untuk interferensi sendiri saya masih kurang paham tadi, jadi belum tahu pernah melakukannya atau bagaimana melakukannya gitu, Ustazah. Oke, bagaimana melakukan interferensi gitu ya. Oke, bagus Hamdi. Oke, kalau misalnya tidak dikaitkan dengan kedudukan atau posisi kita atau status kita sebagai mahasiswa di yang sedang mempelajari bahasa asing, apakah teman-teman pernah melakukan alih kode atau campur kode dalam komunikasi sehari-hari? Yang tidak berkaitan dengan, maksudnya tidak berkaitan langsung dengan bahasa Arab gitu. Mungkin dengan bahasa lain mungkin pernah nggak? Mungkin pernah, Ustazah. Khususnya Ya. mungkin anak Jaksel pakai bahasa literally Jaksel. gitu. Oke. Di kata-kata saya tadi di chat, apakah ada campur kode di situ? Coba baca lagi tuh chat saya. Ada nggak campur kode di situ? Ada di situ. Silakan mengisi daftar hadir pada form berikut. Bahasa Inggris ya? Ada bahasa Inggris ya berarti? Form ya? Iya, jadi form itu harusnya apa? Formulir ya kalau dalam bahasa kita. Nah, ini saya sedang melakukan campur kode ini menggunakan istilah form. Gitu. Oke. Sebenarnya gini, mata kuliah sosiolinguistik ini membuat teman-teman semua nantinya akan sadar terhadap penggunaan bahasa. Mungkin selama ini belum sadar nih. Tadi Hamdi belum sadar. Saya pernah nggak ya melakukan interferensi gitu? Belum sadar. Nah, mungkin setelah mata kuliah ini nanti tersadar nih. Kalau contohnya tadi di kelas sebelum ini, tadi saya juga tanya sama, pernah melakukan alih kode atau campur kode tidak? Tadi ada yang menjawab, mungkin dia ini ya suka main games online. Nah, di situ ada istilah apa tadi? Punah hilang, missing apa miss kalau di game itu istilahnya, Albi? Missing. Nah, itu. Kenapa kamu pakai istilah missing bukan hilang gitu? Kalau saya pakai istilah hilang nanti ditanya yang hilang apa gitu. Jadi nanti malah jadi ngobrol, nggak jadi main games gitu. Nah, tapi kalau saya pakai missing, nah itu lebih efektif gitu. Nah, jadi terkadang campur kode itu juga bisa membuat komunikasi jadi lebih efektif gitu. Walaupun kita punya padanannya gitu. Kita punya padanannya kan dalam bahasa Indonesia, tapi kenapa kita memilihnya menggunakan bahasa asing gitu. Oke, nah mungkin ini pemahamannya teman-teman belum belum dapat nih kayaknya nih, alih kode, campur kode, atau interferensi itu apa. Tapi nanti setelah ini nih, silakan dijawab dulu oleh kelompok 3. Nanti kita lanjutkan diskusi kita.
Silahkan. Aji, silahkan Bi. Mungkin sudah ada yang bisa dijawab. Iya saja. Sebentar lagi saja. Oke, di sini teman-teman sudah jelas belum mengenai mengenai alih kode, campur kode, dan interferensi? Sudah komprehensif belum nih pemahamannya? Nur Anissa, sudah jelas? Masih belum, Ustaz. Belum terlalu ya, oke. Jadi gini, nanti coba disempurnakan lagi oleh kelompok 3 ya, yang sudah mengkaji secara lebih dalam. Alih kode, jadi tadi di pengantar Prof. Zainal juga sudah menjelaskan. Dalam alih kode, kenapa alih kode itu bisa terjadi? Nah, alih kode, campur kode itu terjadi karena kita berada, atau karena kita ini adalah masyarakat yang bilingual atau multilingual. Karena kita bukan hanya menggunakan satu bahasa. Nah, kalau misalnya hanya masyarakat monolingual, barangkali alih kode dan campur kode tidak terjadi. Tapi kita tinggal di Indonesia, ada bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia, dan kita punya latar belakang daerah kita masing-masing. Terus kita sedang mempelajari bahasa Arab, ditambah sekarang teknologi sedang berkembang. Teknologi berkembang dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kan kita bisa dikatakan sebagai masyarakat yang multilingual. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mata kuliah hari ini diharapkan teman-teman menjadi lebih sadar terhadap penggunaan bahasa. Jadi ada alih kode, campur kode, interferensi. Alih kode itu adalah proses peralihan bahasa. Itu beralih tuh. Alih bahasanya. Kalau misalnya setelah mata kuliah ini misalnya ya, mungkin siapa Aji, mungkin di rumahnya komunikasi sehari-hari dengan orang tua menggunakan bahasa daerah gitu. Nah, artinya Aji sedang melakukan alih kode. Kalau tadi di kelas ini menggunakan bahasa Indonesia, lalu begitu berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah pakai bahasa daerah. Atau misalnya setelah mata kuliah ini masih ada mata kuliah lain, yaitu misalnya kalam. Kalam kan wajib pakai bahasa Arab. Nah, itu artinya misalnya tadi yang ikut mata kuliah kalam, taruhlah misalnya Hamdi. Jadi ada alih kode ke dalam, ada alih kode keluar gitu. Kalau alih kode ke dalam itu yang dilakukan oleh Aji. Ke dalam gitu, ke dalam bagian dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah gitu. Sementara kalau yang dilakukan Hamdi itu adalah alih kode keluar dari bahasa Indonesia, yaitu terhadap bahasa asing lainnya. Gitu. Jadi alih kode itu adalah proses peralihan kode bahasa yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, tadi dijelaskan tidak ya oleh kelompok ini beberapa faktornya itu. Jadi yang pertama memang ada faktor penutur. Ada kebutuhan dari penutur. Kalau tadi kan kebutuhan dari penutur, kebutuhan dari Aji dengan Hamdi untuk melakukan alih kode. Ya kan? Karena kan memang lingkungannya gitu. Yang satu harus pakai bahasa Jawa misalnya, yang satu harus pakai bahasa Arab gitu. Jadi karena memang adanya kebutuhan dari si penutur. Yang kedua, karena faktor kehadiran orang ketiga. Nah, kalau dalam hubungan kan tidak baik-baik ya, kalau ada kehadiran orang ketiga. Tapi dalam komunikasi, nah, kehadiran orang ketiga itu bisa menyebabkan alih kode. Misalnya, saya dengan Kohana sedang berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Tiba-tiba Kohana ada temannya datang ke Kohana nih, kita sedang berkomunikasi tatap muka, ada temannya Kohana. Nah, lalu teman Kohana itu datang menggunakan bahasa Sunda misalnya ke Kohana. Nah, saya juga paham bahasa Sunda. Akhirnya kita beralih topik, beralih kode. Kita pakai bahasa Sunda gitu. Nah, itu alih kode itu bisa karena faktor kehadiran orang ketiga atau karena faktor peralihan topik, itu juga bisa dilakukan menggunakan alih kode. Itu misalnya tadi komunikasi dengan saya, Kohana pakai bahasa Indonesia gitu. Karena dengan dosen misalnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu misalnya. Terus tiba-tiba komunikasi dengan Nur Anissa pakai bahasa gaul atau bahasa apa gitu. Nah, jadi dikatakan alih kode itu karena memang adanya perubahan sistem bahasa atau otonomi bahasa tadi, keotonomian bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu kan bahasa yang otonom ya. Dia punya sistem, punya aturan. Nah, bahasa Sunda kan juga punya
punya sistem, punya aturan, punya kata ganti dan lain sebagainya. Nah, alih kode itu artinya kita tidak hanya beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau ke bahasa Arab, tapi kita juga beralih secara keotonomian bahasanya, secara sistem bahasanya. Nah, itu yang dikatakan dengan alih kode. Paham sampai sini? Jadi mudahnya alih kode itu ya beralih bahasanya. Nah, kalau campur kode itu mirip dengan alih kode, tapi bedanya dalam campur kode itu masuknya serpihan bahasa, serpihan kata saja yang masuk, tapi tetap dalam bahasa yang otonom. Pakai bahasa Indonesia, tapi diselipkan atau disisipkan bahasa-bahasa dari daerah, atau disisipkan bahasa-bahasa dari bahasa asing, gitu. Jadi adanya serpihan kata dari bahasa di luar dari bahasa kita itu dikatakan sebagai campur kode. Seperti itu. Misalnya sedang berkomunikasi, lalu saya selipkan satu bahasa Jaksel. Apa bahasa Jaksel yang sering digunakan? Ada anak Jaksel di sini atau yang suka pakai bahasa Jaksel? Ya, Anida? Literally sama which is itu. Literally dengan which is. Nah, itu. Jadi mungkin misalnya saat saya berkomunikasi, literally saya sedang menjelaskan kepada kalian. Nah, gitu kan. Nah, literally itu adalah dikatakan sebagai campur kode. Gitu. Jadi campur kode itu kita mencampurkan sedikit serpihan dari bahasa luar terhadap bahasa kita. Gitu. Jadi bahasa strukturnya keotonomiannya tetap keotonomian bahasa Indonesia, tapi dicampur dengan sedikit kosakata dari bahasa asing gitu. Nah, campur kode itu tidak harus ke bahasa luar. Ke bahasa daerah juga bisa. Gitu. Nah, sekarang gini, menurut teman-teman, apa sih apa faktor yang menyebabkan kita melakukan campur kode? Pasti kan kalian pernah kan campur kode nih semua, baik ke bahasa asing ataupun ke bahasa daerah. Nah, makanya saya minta dalam 1 pekan ini pernah tidak kalian melakukan itu? Gitu. Nah, silakan. Faktornya apa? Saya coba tanya ke Anida deh tadi, yang literary sama which is itu. Anida punya ini, apa namanya, bentuk lain atau fenomena lain yang Anida rasakan selama 1 minggu ini, yaitu dalam hal campur kode. Pernah nggak? Kalau saya ngomong lagi ngobrol sama teman saya gitu, kadang-kadang saya pakai kosakata asing gitu karena lupa bahasa Indonesianya gitu, di pakai bahasa asing gitu. Iya, contohnya apa, Anida? Tapi ya biasanya kayak gitu karena saya lupa bahasa Indonesianya, jadi pakai bahasa asing gitu. Bahasa asing ya. Jadi kadang kita atau misalnya dalam bahasa daerah kita tuh ada nih kosakatanya gitu, tapi dalam bahasa Indonesia apa ya, nggak ada gitu, nggak ketemu. Akhirnya kita pakai bahasa Jawa misalnya gitu. Bahasa Jawa tuh kalau nggak salah jatuh ke depan, ke belakang, ke samping, kepleset, maksudnya ada jenis-jenisnya gitu kan. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia ya jatuh ya kepleset gitu. Kalau di Jawa tuh kan banyak jenis-jenisnya ya. Nah, mungkin kita lupa tuh apa ya kosakatanya. Dalam bahasa Indonesia nih nggak ada nih definisi jatuh yang seperti itu, tapi dalam bahasa Jawa ada misalnya. Akhirnya kita pakai bahasa Jawa campur kode. Gitu. Nah, jadi campur kode itu adalah fenomena sebenarnya, fenomena kebahasaan karena kita adalah dari penutur yang multilingual. Kenapa kita melakukan campur kode? Kalau tadi alih kode dilakukan karena memang adanya perubahan situasi atau perubahan orang yang kita ajak komunikasi ya. Perubahan topik gitu. Akhirnya kita harus beralih bahasa. Tapi kalau di campur kode itu bisa jadi pertama need for sinonim. Butuh untuk sinonim. Kebutuhan terhadap padanan kata gitu. Entah karena memang tidak ada dalam bahasa yang sedang kita gunakan, atau karena kita lupa seperti tadi Anida, lupa apa ya istilahnya ya gitu. Akhirnya ya udah yang ingat di kepala akhirnya menggunakan itu. Faktor lainnya ada juga karena misalnya prestis. Prestis itu apa tuh? Prestis itu kan lebih berwibawa atau lebih baik ya, lebih berharga gitu kan prestis itu. Jadi mungkin
beberapa orang itu sengaja menggunakan mencampurkan kosakata dari bahasa asing karena dianggap kalau bisa menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi, bisa mencampurkan bahasa asing dalam berkomunikasi, saya akan lebih berterima di komunitas saya gitu. Karena komunitas saya adalah pengguna bahasa yang seperti itu gitu. Nah, itu bisa juga karena faktor itu. Jadi faktor pergaulan yang membuat kita akhirnya kita harus ikut dengan pergaulan tersebut untuk melakukan campur kode. Gitu. Ya, jadi ada berbagai macam faktor. Ada juga faktor humor juga bisa. Misalnya kalau pakai bahasa Indonesia jadi nggak lucu gitu, tapi kalau pakai bahasa Jawa jadi lucu gitu. Nah, jadi pakailah satu kata itu, yang penting orang-orang bisa ketawa misalnya gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi dalam campur kode itu seperti itu. Jadi kebutuhannya itu ada banyak. Nah, tinggal nanti teman-teman saat berkomunikasi, ini kan sudah mulai paham ya, campur kode itu apa. Nah, tinggal saat ini teman-teman mengidentifikasi kenapa dia melakukan campur kode. Nah, misalnya Anida komunikasi dengan temannya, terus temannya campur kode. Kenapa dia melakukan campur kode? Mungkin dia lupa terhadap bahasanya, mungkin itu kebiasaannya, mungkin lain-lain sebagainya. Mungkin memang sikapnya seperti itu. Nah, jadi mulai saat ini teman-teman mulailah sadar terhadap penggunaan bahasa yang memang kalian gunakan dan bahasa-bahasa yang ada di sekitar teman-teman semua untuk diketahui faktor-faktornya gitu. Jadi terkadang kita bisa memahami orang lain cukup mendengar bahasanya. Itu ya itu karena bahasa itu kan fenomena. Gitu. Oke, sampai sini jelas mengenai alih kode dan campur kode. Nah, sekarang kita ke interferensi. Interferensi dalam beberapa dalam beberapa pendapat menyebutkan interferensi itu adalah pengacauan bahasa. Gitu. Proses pengacauan bahasa. Artinya kita ingin mengacaukan bahasa. Gitu. Tapi dalam perspektif lain, dalam pendapat lain mengatakan bahwa itu bukan pengacauan bahasa, tapi hanya kekeliruan yang dilakukan oleh si penuturnya karena tidak tahu bagaimana menggunakan kata tersebut. Gitu. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya saya mau mengundang teman-teman, misalnya. Besok hadir ya ke acara pernikahan adik saya. Adik saya besok mau merit. Kan kita sering ya menggunakan kata merit. Merit itu kalau dalam bahasa Inggris itu sudah atau akan? Sudah. Sudah. Nah, jadi itu benar atau salah? Padahal baru besok mau menikahnya. Tapi kita sudah mengatakan istilah merit saat ini. Salah atau betul itu? Tempatnya salah atau salah? Nah, secara tempatnya salah. Karena kalau dirujuk lagi ke bahasa aslinya, yaitu artinya sudah gitu. Dia sudah menikah, bukan akan menikah. Gitu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai interferensi. Jadi interferensi itu kalau tadi ada yang mengatakan itu adalah proses pengacauan bahasa. Itu. Jadi dianggap orang yang mengatakan merit tidak pada tempatnya kan itu tidak pada tempatnya ya, tidak pas konsepnya. Itu dianggap sebagai proses dia sedang mengacaukan bahasa. Nah, tapi dalam pendapat lain bukan pengacauan bahasa, melainkan memang adanya keterbatasan pemahaman dari si penutur gitu, atau karena memang kita karena sudah terbiasa digunakan sampai akhirnya kita tidak memikirkan kalau dari bahasa Inggris itu artinya apa gitu, karena orang-orang semua menggunakan itu akhirnya kita gunakan aja gitu. Nah, jadi proses interferensi itu mirip seperti campur kode ya. Jadi ada serpihan-serpihan juga. Tapi kalau dilihat lagi dia lebih kepada agak keliru gitu penempatannya. Gitu. Untuk interferensi itu. Misalnya sekarang tuh banyak ya istilah-istilah kan kayak insight ya. Tadi literary dan lain sebagainya. Ya selama dipergunakan dengan pas, ya dia menjadi campur kode. Tapi kalau tidak pas, dia menjadi interferensi. Karena penutur aslinya nggak seperti itu konsepnya gitu menurut penutur asli. Kata healing, sekarang healing ya, sedang marak ya. Healing itu apa sih artinya? Kalau dalam makna kita nih, makna zaman sekarang nih healing itu apa? Sofia.
Apa Sof? Refreshing. Healing, Kayak istirahat, refreshing, refreshing. ya kan? Jalan-jalan kan? Kenapa nggak pakai istilah jalan-jalan aja? Traveling gitu. Coba kalian kalau buka kamus, healing itu artinya apa? Menyembuhkan. Ya, penyembuhan, proses penyembuhan. Emang jalan-jalan bikin sembuh? Enggak, belum tentu. Boros iya keluar uang. Capek iya. Itu. Nah, jadi healing itu artinya tuh penyembuhan. Apakah mungkin yang dimaksud di masyarakat kita sekarang, healing itu adalah yang dalam konteks psikologis, self healing. Self healing itu adalah proses penyembuhan yang mana itu melibatkan hati dan perasaan kita. Mungkin karena patah hati, akhirnya perlu healing, perlu penyembuhan. Nah, penyembuhannya kan harus beraktivitas biasanya kan agar lupa. Salah satu aktivitasnya adalah jalan-jalan. Kalau perempuan ngapain? Makan, nonton Korea gitu kan. Itu kan healing juga. Healing dalam hati self healing gitu. Nah, tapi dimaknai oleh masyarakat kita healing itu adalah jalan-jalan. Padahal belum tentu setiap orang yang jalan-jalan dia sedang proses penyembuhan diri. Belum tentu. Memang hobinya jalan-jalan misalnya gitu. Nah, mungkin untuk saat ini bisa kita katakan healing yang dimaksud dalam masyarakat Indonesia saat ini itu adalah interferensi itu. Nggak pada tempatnya. Gitu. Misalnya Kohana mau healing gitu. Padahal dia nggak ada masalah secara psikologis gitu. Jadi Kohana ini tidak sedang healing, tapi Kohana sedang traveling, sedang jalan-jalan gitu. Dia nggak punya masalah gitu. Memang ada kesempatan aja untuk pergi jalan-jalan gitu ya Kohana. Nah gitu. Jadi ini nih fenomena sebenarnya. Dan pasti masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Karena sekarang marak dengan games, anak-anak yang baru lahir ke dunia disebut baru login ke dunia gitu. Ya kan? Yang udah pergi dibilang sudah logout dari dunia. Itu kok dijadiin login logout itu dijadiin dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu login logout gitu ya. Memang ya baru join terus baru keluar dan lain sebagainya, tapi ya itulah fenomena kebahasaan sekarang. Gitu. Nah, jadi kalau interferensi itu bisa kita katakan dia bukan pengacauan sebenarnya, lebih kepada kekeliruan dari penutur bahasa gitu. Kita mengatakan healing itu refreshing dan lain sebagainya ya karena mungkin kita belum pernah melihat lebih jauh kepada kamus bahasa Inggris di di Kamus Besar Bahasa Inggris itu healing itu apa sih artinya, untuk proses apa gitu. Tapi karena marak digunakan akhirnya kita ikut-ikutan gitu. Nah, interferensi ini tadi yang dijelaskan kelompok ini ada positif ada negatif. Kalau tadi kan negatif ya. Coba deh misalnya kalian komunikasi sama orang barat asli, orang Inggris asli gitu. Bilang saya mau healing, pasti kamu kenapa harus healing gitu. Kamu habis sakit ya atau habis apa gitu. Pasti konsep mereka beda dengan konsep kita. Nah, itu interferensi sifatnya negatif. Tapi ada interferensi yang menyebabkan muncul bahasa baru, muncul istilah baru. Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada tuh kosakata yang merujuk kepada gambaran tersebut tuh. Jadi kalau orang yang sedang self healing, dia butuh jalan-jalan tuh belum ada tuh kosakatanya, nggak ada padanannya. Nah, bisa jadi nanti kata healing diserap ke dalam bahasa Indonesia, disesuaikan tulisan dan pelafalannya, dan dia bisa jadi warga bahasa Indonesia. Bisa jadi. Itu, dan itu banyak jadi mungkin ada bahasa-bahasa kita, kosakata-kosakata kita yang dari asing, tapi disesuaikan penulisannya, terus disesuaikan juga konsepnya. Nah itu bisa saja terjadi. Jadi interferensi itu tidak selamanya proses kekeliruan bahasa yang disebabkan oleh si penuturnya yang tidak paham, tapi bisa juga memperkaya bahasa dari orang yang menggunakannya gitu. Jadi ada positif ada negatifnya dari interferensi itu. Nah, tinggal kita deh yang memaknai bagaimana fenomena itu harus diatasi atau bagaimana. Nah, itu kebijaksanaan kita sendiri. Sampai sini jelas mengenai alih kode, campur kode, dan interferensi? Ya, oke. Oke, mungkin ini kelompok 3 sudah ada banyak waktu untuk menjawab. Silakan. Udah, Ustazah.
Ya, silakan. Baik saja. Izin menjawab dari pertanyaan Filzah. Itu tentang alih kode, ada faktor-faktor yang berubah, ada lawan tutur dan penuturnya ya. Contohnya kayak penutur itu berubah ke bahasa Jawa misalnya ya, tapi lawan tutur itu tidak membalas bahasanya ya. Mungkin seperti itu ya, Filzah. Iya, betul. Ya. Jadi hal tersebut itu kemungkinan tidak terjadi alih kode. Kalaupun ada alih kode, kemungkinan besarnya menggunakan bahasa lain yang tutur dan lawan tuturnya ini paham gitu. Contohnya aja, kita misalnya berbicara nih sama teman kita yang dari prodi Jerman atau Prancis. Kita berbicara bahasa Indonesia. Kemudian dia beralih kode dengan pakai bahasa Jerman atau Prancis. Nah, kan kita otomatis belum bisa kan balasnya dengan bahasa Jerman atau Prancis. Yang bisa kita balas itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Kalau kita balas dengan bahasa Arab, mau kita balas innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan enggak kan? Nah, jadi kemungkinannya itu dengan bahasa yang mereka pahami. Mungkin itu jawabannya Filzah. Apa jelas? Oke, berarti bukan termasuk alih kode ya? Iya. Ya, terima kasih kelompok 3 dan Aji. Iya, terima Sama-sama. kasih Aji. Jadi misalnya lawan tutur kita sudah alih kode, lawan tutur kita tidak paham gitu ya. Kitanya sedang melakukan alih kode, tapi lawan tutur kita itu tidak. Jadi salah satu syarat kalau kita buat persyaratan ya, syarat alih kode ya syaratnya yaitu antara penutur dengan lawan tuturnya memiliki bahasa yang sama. Gitu, memiliki pemahaman bahasa yang sama, itu pasti akan terjadi proses alih kode. Tapi kalau yang seperti tadi berarti yang alih kode hanya si penuturnya saja, lawan tuturnya tidak, karena tidak paham gitu. Apalagi sekarang kan ada apa tuh yang di Instagram ada apa liputan dari orang Arab, sebelahnya malah angkat tangan doa gitu, dikira sedang orang Arab itu sedang apa mendoakan, padahal dia sedang liputan kan gitu. Nah itu barangkali itu faktor yang menyebabkan tidak jadi tuh komunikasinya tidak efektif jadinya karena tidak ada kesalingpahaman terhadap sebuah bahasa. Itu ya. Oke, terima kasih Aji. Lanjutkan Aji. Baik, Saza, terima kasih atas tambahan penyampaiannya. Selanjutnya dari Raisya, mungkin izin menjawab dari pertanyaan Zimi. Ya, makasih Aji atas kesempatannya. Zimi izin menjawab pertanyaannya. Tadi kan Zimi nanya pendapat kita gimana campur kode atau alih kode itu dianjurkan atau tidak untuk dipakai di kehidupan sehari-hari dan sertakan alasannya. Kalau untuk dianjurkan atau tidaknya, mungkin iya dalam keadaan formal, dalam keadaan informal itu dianjurkan. Tapi dalam keadaan formal, jarang ada orang yang pakai campur kode atau alih kode ini. Kan kalau di kehidupan sehari-hari itu kan informal, biasanya ada yang kayak bestie gitu kan, atau enggak deep talk dan lain sebagainya. Yaitu untuk ini aja mengakrabkan atau menyantaikan pembicaraan. Dan alasannya kenapa nggak dipakai di situasi formal, karena mungkin kelihatan nggak sopan ya kalau misalnya kita memasukkan campur kode atau alih kode ke situasi formal. Apakah terjawab, Zimi? Oke, terima kasih Raisya. Oke, baik. Terima kasih Raisya atas jawabannya. Mungkin beralih ke Zilfa. Silakan. Oke. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Hamdi. Pertanyaannya Hamdi, interferensi kan artinya kayak hambatan gitu. Terus tadi Hamdi nanya kenapa bisa hambatan itu ada negatif dan positifnya. Lalu sebutkan contohnya kalau ada. Jadi ini kan dalam interferensi itu ada dua sumber utama penyebab kesalahan berbahasa, yaitu
interlingual, dan intralingual. Kesalahan yang bersumber pada intralingual maksudnya adalah bahwa kesalahan itu disebabkan oleh adanya kontak antara dua bahasa. Jadi itu gara-gara kayak berkontak atau berkomunikasi dengan dua bahasa itu kadang menyebabkan kesalahan, kan? Nah, kesalahan inilah yang disebut dengan transfer. Lalu transfer yang menyebabkan pembelajar semakin mudah atau yang memudahkan pembelajar dalam mempelajari bahasa kedua disebut transfer positif. Sedangkan transfer yang menyebabkan pembelajar bahasa semakin mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa kedua disebut transfer negatif. Kemudian contohnya dari transfer negatif dan transfer positif yaitu yang pertama negatif. Pembelajar yang meluncur dari SMK dan memilih bahasa Arab, tetapi sebelumnya tidak ada pengetahuan tentang bahasa Arab sama sekali ya kan, mau nggak mau mereka yang seperti itu harus mengajar dan belajar lebih keras lagi. Terus kayak mengasah lagi mufradatnya lebih banyak. Yang kedua, transfer positif, contohnya yaitu pembelajar yang sudah belajar bahasa Arab dari madrasah atau pesantren. Jadi itu masuk jurusan bahasa Arab nggak bakal kaget lagi. Jadi, oh ini mah udah dipelajarin waktu saat madrasah atau pesantren. Jadi mereka udah terbiasa dan tidak kaget lagi. Lalu biasanya kosakatanya bisa jauh lebih banyak. Seperti itu, apakah terjawab, Hamdi? Ya, sudah terjawab. Cuman tadi dari penjelasan tambahan dari Ustazah Putih, tadi jadi terlintas pertanyaan lagi gitu. Jadi kan kalau yang tadi dicontohin itu ada interferensi negatifnya dari bahasa asing ya, kayak yang healing tadi itu kesalahpahaman gitu. Nah, terus bisa nggak interferensi negatif itu dari bahasa Indonesianya sendiri? Contoh kayak masak nasi gitu, kan nasi udah mateng, tapi kenapa dimasak? Kenapa nggak ngomong masak beras? Kan kurang lebih kayak gitu. Bisa nggak kira-kira dari bahasa Indonesianya juga interferensi negatifnya? Bisa kayak gitu kesalahan ya. Biasanya ini kayak kebiasaan yang udah lama dari turun-temurun. Jadi kadang tuh suka dipakai lagi sama generasi baru gitu. Jadi tetap terbawa. Ngerti gak ya? Oh ya, berarti dari ke ngikutin yang udah terdahulu gitu ya? Iya, jadi kalau mau untuk memperbaiki lagi supaya nggak ada transfer negatif itu harus dari diri kitanya sendiri yang selalu menyadarkan orang lain gitu. Ya baik, terima kasih. Terus kalau yang ini ada lagi, kalau interferensi positif kan itu berarti kayak tadi yang Ustazah Putih jelasin, kata dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia gitu ya. Berarti kata musyawarah, terus kata hadir itu termasuk ke interferensi positif. Karena itu kan dari bahasa Arab ya asal katanya, itu kira-kira gimana? Termasuk ke interferensi positif nggak? Hmm, itu kurang tahu deh. Mungkin Oke. Ustazah Putih bisa Iya, dijawab. saya yang jawab nih kalau yang ini Hamdi. Nah tuh, pertanyaan Hamdi tadi tuh menggugah, ya juga ya kenapa masak nasi bukan masak beras ya. Air putih gitu kan, air putih. Padahal air putih itu dia tidak berwarna putih tapi bening. Gitu, apakah itu interferensi atau bukan gitu. Nah mungkin nanti lanjutannya adalah tadi kearbitreran bahasa itu. Akhirnya menimbulkan konvensi, akhirnya semua orang sepakat gitu. Jadi kalau mau masak namanya masak nasi bukan masak beras, walaupun masak beras ya benar gitu, walaupun air putih ya benar juga, air bening sama-sama benar gitu ya. Nah itu mungkin lebih kepada konvensi tadi, kearbitreran bahasa. Lalu tadi interferensi positif, interferensi yang sifatnya positif kayak musyawarah, masjid, apalagi itu sajadah ya, itu kan dari bahasa Arab. MUI aja, Majelis Ulama, MPR, apa kepanjangannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, gitu kan? Nah itu apa namanya? Ada beberapa istilah kalau dilihat di situ kok itu dari bahasa Arab semua, gitu kan? Nah jadi interferensi yang sifatnya positif itu bisa menyebabkan integrasi bahasa. Gitu, integrasi, jadi terintegrasi antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Saat sebuah kata itu sudah menjadi warga bahasa kita, namanya konvergensi. Jadi kata musyawarah itu sudah konvergensi. Jadi dia berproses, tadinya dia interferensi,
Tadinya mungkin dia campur kode atau mungkin dia interferensi dan lain sebagainya, tapi diserap oleh bahasa Indonesia karena kita nggak punya nih kosakata yang seperti itu gitu, yang musyawarah gitu. Musyawarah itu kan sebenarnya diskusi, tapi bukan diskusi biasa, tapi diskusi untuk menghasilkan sebuah mufakat, itu namanya musyawarah gitu. Tapi kalau diskusi kan tidak ada kata mufakat, maksudnya saling berbagi ide gitu kan. Nah, akhirnya dijadikanlah musyawarah ini masuk ke dalam bahasa Indonesia, jadi warga bahasa Indonesia. Dan musyawarah itu adalah bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Nah, itu namanya kosakata ini sudah terkonvergensi namanya. Dia sudah menjadi atau terintegrasi. Sudah terintegrasi menjadi bahasa kita gitu. Nah, jadi salah satu hal yang menyebabkan kosakata kita ini bertambah atau lebih kaya itu mungkin bisa jadi karena faktor ini nih. Jadi tidak selamanya campur kode atau interferensi itu sifatnya negatif, tidak selamanya. Mungkin kita melakukan interferensi karena memang kita nggak punya sinonim untuk hal itu. Gitu. Akhirnya kita carikanlah gitu. Atau kita jadikanlah bahasa tersebut menjadi warga bahasa kita. Gitu. Kan banyak ya istilah-istilah sekarang tuh yang asalnya dari asing, terus sudah jadi bahasa Indonesia, ya ditulisnya sebagaimana bahasa Indonesia gitu kan. Misalnya kata fikir itu kan dari bahasa Arab ya, fakaro, tapi dipadankan ke kita pakai huruf P kan, jadinya pikir, pola pikir bukan pola fikir gitu, karena memang sudah diserap dan disesuaikan dengan lidah kita gitu. Artinya itu kita sudah tidak melakukan interferensi karena itu sudah jadi warga bahasa kita gitu. Nah, jadi tapi tidak selamanya semua kosakata yang digunakan dalam interferensi itu terkonvergensi atau terintegrasi jadi bahasa kita, tidak semua. Gitu. Saat dia sudah menjadi warga bahasa kita, artinya kita sudah tidak melakukan interferensi. Tapi saat memang tidak jadi bahasa kita, ya dia tetap interferensi gitu. Nah, dalam proses pembelajaran bahasa kedua, dalam proses teman-teman sedang mempelajari bahasa Arab, mungkin interferensi sering terjadi. Interferensi itu bisa terjadi dalam interferensi fonologi. Misalnya gini, terbawanya kebiasaan dari kita, misalnya orang Sunda gitu, terbiasa menyebutkan bunyi F, P dengan P gitu ya. Jadi maf'ul jadi maf'ul. Nah, itu interferensi morfologis namanya. Nah, ada juga interferensi yang sifatnya fonologis tadi, interferensi fonologis, tapi ada juga yang sifatnya gramatikal. Jadi misalnya kita menggunakan bahasa Arab, tapi strukturnya bahasa Indonesia, kan sering ya? Nah, itu interferensi itu sebenarnya. Kenapa dikatakan interferensi? Karena masyarakat Arab belum tentu menggunakan kaidah seperti itu. Tapi seringkali selama mereka paham, selama masyarakat Arab paham yang kita maksud, ya terjalin komunikasi. Tapi fenomena itu namanya interferensi gitu. Jadi intinya kita tidak bisa menyalahkan setiap orang yang melakukan interferensi, itu kita tidak bisa menyalahkan karena itu adalah fenomena. Gitu. Itu adalah sebuah fenomena gitu. Tapi kalau misalnya memang dia sudah berlebihan gitu. Berlebihan dan akhirnya menyebabkan kesalahan yang mendarah daging, misalnya bunyi fa jadi F gitu. Nah, terus diaplikasikan saat membaca Al-Qur'an. Nah, itu kan sudah tidak baik gitu kan. Nah, itu makanya harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya dalam komunikasi akhirnya kita sudah berusaha untuk berbicara dengan baik, tapi akhirnya tuh lupa gitu. Nah, itu kan ya fenomena jadinya jatuhnya gitu. Nah, interferensi ini pernah dijadikan penelitian oleh saya dengan Prof. Zainal dalam hal ini bagaimana penutur-penutur Indonesia itu melakukan interferensi dalam fonologi saja terhadap bahasa Arab. Nih, ini penelitian saya dengan Prof. Zainal. Contohnya dalam masyarakat Aceh, interferensi bahasa Arab dari penutur bahasa Aceh.
Jadi bahasa Aceh itu misalnya yang paling umum deh, bunyi T-nya itu, T-nya di Aceh itu kan mirip dengan di Bali ya. T-nya tuh agak tebal gitu. T gitu. Jadi tabat siada abi lahabiu itu dibaca tabat gitu. Jadi terdengar seperti tok tapi bukan tok gitu. Antara tak dengan tok, nah dia di tengah-tengah. Nah, itu saat membaca Al-Qur'an itu kan tidak pas gitu secara artikulasi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang masyarakat Aceh banyak nih melakukan interferensi di sini? Ya karena memang di lidah mereka tidak terbiasa gitu membunyikan itu. Misalnya fidunya, misalnya arnab. Nah, arnab di sana tuh membacanya dengan harnab. Nah, mungkin contohnya masyarakat yang mohon maaf misalnya di beberapa daerah alhamdulillah jadi alhamdulillah. Nah, itu interferensi itu dalam interferensi fonologi namanya. Alhamdulillah itu. Terus apa? Alamin jadi ngalamin. Nah, itu interferensi sebenarnya. Tapi itu adalah sebuah fenomena. Fenomena yang memang ada dan munculnya di daerah tersebut gitu. Kalau masyarakat Batak misalnya yang saya ingat ini nih. Sholatullah salamullah itu mereka membacanya sholatullah salamullah gitu, bukan nggak ada haknya gitu. Kalau sholatullah salamullah itu kan benar ya, tapi ini sholatullah salamullah gitu dan lain sebagainya. Kalau di mana Betawi, nah juga ada nih alif jadi alif, ajib jadi ajib, afdol jadi abdol. Nah tuh itu kebiasaan ana wa anta jadi ane wa ente. Khair jadi khair gitu. Nah ini zaujah jadi jaujah, adzan jadi ajan, a'udzubillah jadi a'udzubillah gitu. Madza limada jadi limaja gitu kan sering tuh. Nah jadi ini adalah fenomena yang ada di Indonesia, makanya dijadikan sebuah penelitian. Barangkali masyarakat di mana Melayu misalnya di Malaysia tidak terjadi seperti ini. Mungkin mereka beda lagi nanti interferensinya. Gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan, interferensi itu dalam kita sebagai orang yang sedang mempelajari bahasa asing itu adalah sebuah fenomena yang wajar terjadi. Wajar. Tapi apakah dia bersifat kronis atau tidak kesalahannya, itu kembali ke kitanya. Kalau interferensi ini lebih kepada fenomena. Tapi kan akan lebih baik kalau kita mau berkomunikasi menggunakan bahasa asing ya bahasa lain ya kita sesuaikan juga lidah kita dengan pertuturannya tersebut gitu dengan cara si penutur aslinya menggunakan bahasa tersebut gitu akan lebih baik apalagi kalau untuk membaca Al-Qur'an ya untuk membaca Al-Qur'an kan harus diupayakan lah gitu jangan sampai kita melakukan interferensi di situ karena bunyi panjang pendek saja kan itu sudah mempengaruhi makna ya kalau dalam bahasa Arab. Dan itu tidak ada dalam bahasa kita. Bahasa kita mau panjang mau pendek itu tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah dia marah atau enggak gitu. Ya kan? Misalnya ibunya Ainun makan gitu. Mungkin biasa tapi Ainun makan gitu. Mungkin ibunya lagi marah itu. Nah, membedakannya itu lebih kepada situasinya bukan maknanya kan tetap makan tapi kalau Arab kan beda gitu ya jadi interferensi ini adalah sebuah fenomena dan ya dia umum lazim dilakukan tapi kembali lagi kepada kita si pelajar bahasa Arab nah bagaimana apakah kita ingin tetap melakukan interferensi atau kita ingin memperbaikinya saat kita ingin memperbaikinya ya tentu harus ada komitmen dan kesadaran dari diri kita sendiri. Seringkali interferensi ini tidak disadari. Ya, campur kode juga suka tidak disadari kan? Suka tidak disadari. Oh iya juga ya, kenapa kok masak nasi bukan masak beras gitu. Kembali lagi ke tadi. Begitu ya. Oke, silakan dilanjutkan yang belum dijawab tadi siapa ini? Anida sudah dijawab tadi ya? Aji. Anida belum. Oh, belum ya? Ya, silakan.
Kepada Zilda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan dari Anida, itu interferensi transfer negatif. Contoh itu kayak misalkan lagu-lagu Arab itu kan nggak semuanya lagu-lagu Arab itu kan liriknya emang tulisannya Arab kan. Nah, terus kan sholawatan juga itu kan liriknya kan tulisan liriknya kan juga Arab gitu. Nah, tapi kan nggak semuanya genre lagu Arab itu yang sholawatan, tapi banyak masyarakat Indonesia karena nggak tahu artinya, jadi kayak mereka tuh mengira sama gitu sholawatan karena sama-sama tulisan Arab. Jadi kayak enggak, ya gitu, itu negatif. Oke, izin ambil alih ya. Izin menambahkan juga. Jadi transfer positif itu kan transfer yang berefek baik ya terhadap kegiatan sesuatu. Contohnya itu kan misalnya kayak saya sedang menyampaikan sebuah topik pembicaraan atau pembahasan materi tentang qawaid atau tentang materi sosiologi dengan bahasa yang baik dan benar. Gitu. Dan itu akan menimbulkan efek yang positif ke lawan tutur. Dia akan mengerti apa yang saya jelaskan gitu. Dan dalam transfer positif ini kita menggunakan bahasa sehari-hari gitu. Tergantung kita berbicara dengan siapa gitu. Kalau kita berbicara dengan para orang pintar, para pengamat, itu kita bisa menggunakan bahasa intelektual. Mungkin itu contohnya dari transfer positif. Kemudian dari transfer negatifnya itu kan transfer negatif itu kan yang berefek buruk ya terhadap kegiatan sesuatu. Jadi misalkan saya mengajar sesuatu, membahas materi terhadap anak didik saya, gitu. Tapi saya menyampaikan materi dengan tidak logis, gitu. Kan jalan pemikiran yang nggak logis itu kan tidak mengindahkan patokan-patokan logika tertentu dan menjadi berantakan dan sesat. Dari berantakan dan kesesatan itu muncul pikiran yang tersesat, akan timbul tindakan yang sesat pula. Nah, contohnya seperti itu dari transfer negatif. Mungkin Anida bisa dipahami. Ya, bisa dipahami Haji dan juga terima kasih atas jawabannya. Oh iya, sama-sama Anida. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau tidak, saya persilakan kepada Ustazah Putih. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Cukup jelas? Ya, jadi ya, Mendrika silakan. Mungkin kalau dari kegiatan sehari-hari kan itu cukup luas ya konteksnya. Kalau dalam pengajaran sendiri, jika menggunakan campur kode itu bagaimana? Apa dianjurkan atau tidak? Apalagi kan jadi orang itu baru mengetahui bahasa kita atau bahasa yang lain. Oke, dalam konteks perkuliahan, apakah dianjurkan atau tidak? Gitu. Jadi ini sama seperti pertanyaannya Albi tadi ya, dianjurkan atau tidak? Jadi sebenarnya campur kode dianjurkan atau tidaknya itu tergantung kepada si penuturnya. Dalam hal apa dan dalam maksud apa dia melakukan campur kode gitu. Bisa jadi misalnya dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, kita melakukan campur kode kan pasti sering ya. Ada campur kode misalnya membuka perkuliahan dengan salam misalnya gitu. Tapi kemudian selebihnya kita menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Karena itu kan kita sedang melakukan campur kode gitu ya. Misalnya mengajar materinya tentang nahwu tapi pakai bahasa campur-campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab gitu. Jadi dalam apakah campur kode ini dianjurkan atau tidak, itu kembali lagi kepada si penuturnya. Untuk fungsi apa gitu campur kode itu dilakukan? Boleh dilakukan, silakan. Ya, Mendrika.
Campur Baik, kode belum? Ya, oke. Kalian misalnya komunikasi pakai campur kode, pakai bahasa Jaksel, boleh tidak dilakukan? Boleh, silakan. Itu kan fenomena. Silakan saja gitu. Tapi campur kode itu berubah menjadi interferensi saat kata yang digunakan itu tidak pas, tidak tepat gitu. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh si pemilik bahasa. Contohnya tadi healing tadi tuh. Menurut pemilik bahasa, healing itu artinya bukan jalan-jalan, tapi proses penyembuhan. Nah, berarti kita sedang melakukan interferensi. Ya, jadi kalau campur kode, alih kode dianjurkan atau tidak, itu tergantung si penuturnya. Tapi kalau interferensi, itu kembali lagi kepada bagaimana pemahaman penutur terhadap bahasa yang dia gunakan. Gitu. Ya. Nah, jadi misalnya sekarang nih, mulai hari ini sampai ke depannya nanti, teman-teman nih harus benar-benar misalnya menyadari bagaimana alih kode, campur kode, dan interferensi berlangsung di lingkungan sehari-hari. Misalnya Hamdi, misalnya ada rapat kegiatan kemahasiswaan deh misalnya. Dalam satu kali rapat itu Hamdi bisa menganalisis teman-temannya. Si ini berapa kali campur kode, si ini berapa kali interferensi misalnya gitu. Nah, terus bisa juga dianalisis kenapa dia melakukan campur kode dan interferensi gitu. Jadi misalnya ingin menguji pemahaman seseorang ya kadang lihat aja dari bahasanya. Kalau secara bahasanya sudah tidak pas, oh berarti pemahamannya misalnya berarti pemahamannya ada yang kurang misalnya gitu. Gitu ya. Jadi untuk interferensi, campur kode dan alih kode itu fenomena yang mana fenomena itu bisa kita jadikan analisis. Bisa kita analisis nih faktor penyebab mengapa seseorang melakukan hal tersebut. Gitu. Untuk tugas akhir teman-teman kan membuat video ya. Ya kan? Membuat video. Nah, jadi maksud saya hari ini kan kita diskusi banyak tentang fenomena yang ada di lingkungan kita ya. Jadi ada fenomena misalnya melakukan campur kode saat bermain game, melakukan campur kode saat komunikasi sehari-hari. Lalu ada lagi melakukan interferensi karena adanya kebiasaan dari bahasa asal misalnya gitu. Nah, itu bisa teman-teman jadikan videonya. Gitu, jadikan video misalnya satu video mengenai alih kode. Misalnya videonya ada dua, alih kode keluar dengan alih kode ke dalam. Contohnya tadi tuh alih kode keluar berarti ke bahasa luar, alih kode ke dalam berarti ke bahasa daerah atau ke bahasa yang memang ada di ruang lingkup bahasanya Indonesia gitu. Itu udah jadi dua video tuh. Misalnya dalam ini aja deh berkomunikasi misalnya. Aji misalnya berkomunikasi dengan Raisa misalnya. Mungkin itu bisa divideokan. Nah, video itu yang saya maksud dijadikan tugas untuk tugas akhir. Nah, konsepnya dibuat untuk tugas UTS. Jadi untuk tugas UTS itu ininya aja, skenarionya aja, konsepnya gitu. Bagaimana kalian ingin menyajikan contoh-contoh alih kode, campur kode, dan interferensi dalam sebuah video. Gitu, ya. Jadi mudah-mudahan ada gambaran gitu teman-teman di sini mengenai tugas akhirnya. Gitu. Oke, sampai sini jelas ya? Mudah-mudahan mengenai alih kode, campur kode, dan interferensi. Sudah? Silakan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya maksudnya bisa diterapkan atau bisa menganalisis orang lain. Diaplikasikan dalam bentuk menganalisis orang lain. Seperti tadi contohnya penelitian Prof. Zainal dengan saya, itu kan kita menganalisis orang lain. Menganalisis kebiasaan-kebiasaan dari sebuah daerah. Oh, berarti kalau daerah Aceh, kalau belajar bahasa Arab, itu berarti mereka kesulitannya tuh di bunyi-bunyi T misalnya. Bunyi apa tadi? Dan bunyi-bunyi tertentu. Kalau orang Sunda, berarti kesalahannya di sini. Nah, terkadang hasil penelitian itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk nanti persiapan kita mengajar. Saat ingin mengajar fonologi misalnya. Nah, kita petakan dulu anak-anaknya dari mana nih bahasa pertamanya. Gitu. Jadi ada anak-anak yang kesulitan melafalkan huruf tertentu, nah mungkin mereka dikelompokkan jadi satu atau mereka diberikan
perhatian lebih, gitu. Perhatian lebih, jangan sampai mereka melakukan interferensi secara terus-menerus, terus akhirnya menjadi memfosil. Ada istilah tuh kesalahan yang memfosil. Kesalahan yang memfosil itu kesalahan yang sudah mendarah daging, udah susah diperbaiki. Gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, terhadap sebuah teori. Jadi teman-teman tuh kalau belajar teorinya itu tidak hanya untuk diingat dan dihafalkan, tapi bisa diterapkan dan bisa menjadi sebuah produk atau sebuah hal yang mana itu bisa apa ya namanya, ya bisa memperbaiki apa yang harus diperbaiki, misalnya mau mengajar gitu kan. Nah, kita perbaiki proses pembelajaran dari artikulasinya dulu. Jadi kalau mau ngajar bahasa Arab, kita benerin dulu artikulasinya. Nah, gitu. Maunya dimulai dari situ. Habis itu setelah artikulasi baik, baru kita masuk ke kosakata dan tata bahasa. Nah, itu kan cara kita mengajar ya, dari fenomena yang memang kita rasakan sendiri. Gitu. Oke, daftar hadir sudah diisi teman-teman? Sudah, Ustazah. Sudah ya. Oke, kalau gitu saya tutup ya daftar hadirnya, pengisian daftar hadir. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, materinya tentang apa? Ada kelompok yang akan datang belum? Peristiwa tutur, Ustazah. Tentang peristiwa tutur. Oh ya, peristiwa tutur yang presentasi Hamam ya mungkin ya. Jadi kalau peristiwa tutur itu nanti ada peristiwa tutur itu di dalamnya nanti ada tindak tutur namanya. Nah, ini fenomena lain lagi nih. Kalau tadi fenomena tentang apa namanya penggunaan bahasa yang bercampur atau beralih dan lain sebagainya. Kalau tindak tutur itu ada di baliknya nanti berupa maksud atau makna yang ditangkap secara perorangan. Itu tindak tutur tuh. Misalnya gini. Misalnya saya bermasalah dengan siapa? Dengan Rara misalnya. Saya punya masalah dengan Rara, ya. Lalu saya bilang ke Nur Anissa, Nur Anissa titip salam untuk Rara. Gitu. Nah, mungkin Nur Anissa akan memahaminya dengan, oh salam beneran gitu, titip salam. Tapi karena Rara tahu konteksnya apa, pasti pemaknaan di Rara akan berbeda. Gitu. Nah, itu nanti yang akan dikaji di pertemuan berikutnya mengenai tindak tutur. Ya, ada yang sifatnya perorangan. Tindak tutur itu sifatnya apa pemahamannya individual. Gitu. Prof. Zainal, mohon izin diskusi sudah berlangsung, Prof. Tadi ada 4 pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman dari kelompok, Prof. Iya, ya, oke. Kalau sudah selesai ya, boleh ditutup ya. Ini masih ada waktu atau apa? Enggak. Masih ada waktu sih, Prof. Sebenarnya. Oh iya, nggak ada yang perlu ditambahkan lagi rasanya, sudah cukup. Ya, baik. Ya, silakan di sini. Baik, terima kasih banyak Prof. Zainal. Teman-teman sudah cukup atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mudrika. Apakah bahasa bayi atau anak-anak yang belum lancar berbicara itu termasuk interferensi? Iya, iya. Ya, oke. Mungkin anak-anak ya? Anak-anak. Iya, Prof. Yang baru belajar berbicara, Prof. Oh iya, anak-anak itu beda lagi fenomenanya. Beda lagi kawasan ilmunya. Ya, kawasan ilmunya bukan pada kawasan sosiolinguistik. Itu kawasan ilmunya ada pada psikolinguistik. Nah, psikolinguistik itu melihat perkembangan bahasa anak, terutama di dalam proses akuisisi bahasa atau yang disebut dengan proses pemulihan bahasa. Jadi anak memperoleh bahasa itu memiliki beberapa tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan awal, ya, tahapan awal adalah tahapan di mana anak itu mulai mengeluarkan bunyi. Yang dari 0 tahun mereka akan mengeluarkan bunyi, tangis sampai kepada membentuk bunyi-bunyi vokal. Nah, kemudian terus bisa vokal itu digabung dengan konsonan, maka bisa menjadi satu suku kata.
sampai seterusnya, sampai menjadi kata, sampai menjadi, itu adalah proses yang disebut dengan pemulihan bahasa. Kawasannya tidak termasuk di dalam wilayah kajian sosiolinguistik, tapi itu termasuk di dalam wilayah kajian psikolinguistik. Ya, oke. Gitu ya. Jadi psikolinguistik karena di S1 tidak ada mata pelajaran psikolinguistik, itu nanti ada di S2 atau dan di S3 nanti ada. Dan psikolinguistik itu juga menarik untuk dikaji karena melihat proses perkembangan bahasa yang terjadi dalam otak manusia, dalam mental manusia, bagaimana otak itu berproses, bagaimana bahasa itu diproduksi, bagaimana bahasa itu diterima, dipahami, dan bagaimana proses perolehan bahasa oleh anak, gitu ya. Oke, itu jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, oke. Syukran Prof dan Ustaz. Ya. Afwan. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Yang lain. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan, Prof. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 3 ya. Ada Aji, Raisya, Zilda dengan Zilfa. Kita beri reaksi tepuk tangan dulu. Ya, selamat ya. Selamat untuk kelompok 3. Ya. Hebat semuanya. Minggu depan mudah-mudahan lebih hebat lagi. Minggu depan tentang tindak tutur, peristiwa tutur, Prof. Oh, peristiwa tutur ya, oke. Ya. Itu diskusinya lebih hangat lagi nanti ya. Mudah-mudahan. Ya. Selamat beristirahat. Nggak ada kuliah lagi kan sekarang ini? Masih ada lagi? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, selamat beristirahat. Ini cuaca hujan ya. Ini berkah sebenarnya hujan ini. Air hujan turun dari langit itu berkah. Karena air itu adalah kebutuhan primer kita itu. Jadi berkah mudah-mudahan. Amin ya. Oke, Kak Putih ya. Izin ini. Afwan, Prof. Ya. Belum ditutup presentasinya. Oh, belum. Iya, presentasinya belum ditutup. Okay. Oh iya, silakan ditutup dulu. Aja. Benar, Pak ya. Aji. Izin menyampaikan kesimpulan ya, Prof. Ya, baik, Aji. Jadi alih kode itu merupakan peralihan atau pergantian dialek ke dialek atau pergantian bahasa satu ke bahasa lain yang dikuasai oleh penutur dalam proses komunikasi dan dengan atau tanpa sengaja dilakukan karena alasan-alasan tertentu, misalnya karena hadirnya orang ketiga. Lalu ada campur kode. Campur kode adalah percampuran atau penggunaan dua bahasa atau lebih dalam proses komunikasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan rasa keagamaan. Kemudian ada interferensi. Interferensi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu interference, yang berarti interferensi, halangan, gangguan, rintangan, dan percampuran. Interferensi dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu hambatan dalam suatu proses yang disebabkan oleh hambatan berupa percampuran sesuatu dalam sesuatu. Nah, baik, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Zainal, Ustazah Putih, dan teman-teman atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti pembelajaran sosiolinguistik pada hari ini. Semoga materi yang sudah kami sampaikan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat semuanya ya, selamat sehat semuanya. Sambil kita tutup juga ya, Prof. Ya. Ya. Yang ini official, campur kode nih, official dari dosen pengampunya, Prof. Zainal dengan saya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ustazah. Sama-sama. Terima kasih ya.